Selamat pagi, hari ini kita akan membahas tentang torsi atau torts atau disebut dengan momen gaya. Nah, apa sih arti torsi ini? Nah, si torsi ini adalah besaran yang menyatakan pada benda sehingga benda itu bergetar atau berputar. Sekali lagi, torsi ini adalah menyatakan pada suatu benda sehingga benda itu berputar. Misalnya kita ambil contoh si penggaris. Penggaris yang ujung sebelah sininya kita pegang, kita tekan. Misalnya kita pegang. Terus yang sebelah sininya kita beri gaya. F atau satuan dalam Newton. Dalam artian kita ibaratkan seperti ini deh. Ini kita kan pegang sebelumnya. Kita pegang, terus ini kita tekan, terus kita lepas. Otomatis kan si penggaris itu dia akan bergetar. Nah, getaran itu pasti akan berputar ke bawah dulu. Ini menunjukkan si torsi. Kenapa? Karena torsi itu akan menggerakkan suatu benda berputar sesuai dengan jarum jam. Si torsi itu akan bergerak sesuai dengan jarum jamnya tersebut. Nah, di pegangan ini, si benda ini ada namanya dengan R. R ini adalah lengan bendanya. Paham ya sampai sini? Jadi ini tadi penggaris, kita pegang yang paling ujungnya. Terus kita kasih tangan kita atau kita pegang juga sebelah sini. Yang disebut dengan F atau pemberian gaya, tapi tiba-tiba kita lepaskan, otomatis si penggaris ini dia akan bergetar. Nah, getarannya ini akan naik turun kan, tetapi pasti yang pertama kali bergetar itu pasti ke arah bawah. Nah, itu disebut dengan torsi karena gerakannya berputar sesuai dengan arah jarum jam. Maka dapat kita simpulkan bahwa si torsi sama dengan R kali F. Torsnya ini adalah si torsi yang kita cari. R-nya ini adalah lengan benda. F-nya ini adalah gaya yang diberikan atau beban yang diberikannya. Kemudian selanjutnya misalnya di sini torsinya digunakan pada rumus untuk membentuk sudut tertentu. Ini kan tadi nggak ada sudutnya, hanya diberi beban saja. Sekarang yang pertama ini ketika si torsi itu diberi sudut tertentu. Berarti misalnya kita gambar di sini. Terus kita dapat beban atau gaya F. Nah, inilah yang disebut dengan sudutnya, atau kita beri nama theta. Si theta ini berarti ini sampai sini disebut dengan R atau lengan benda, lengan bebannya. Berarti torsi sama dengan R kali F kali sin theta. Kenapa di sini R? Ini masih sama seperti atasnya, torsi sama dengan R kali F. R kali F bedanya kalau ada sudut dia menggunakan sin theta. Tetanya ini berapa? Tergantung nanti soalnya. Misalnya soalnya di sini 50 berarti nanti diganti sin 50 berapa. Misalnya di sini 30 berarti diganti sin 30 berapa. Paham ya? Bedanya yang rumus pertama ini digunakan ketika si benda itu tidak menggunakan sudut. Yang kedua ketika si benda ini menggunakan sudut tertentu. Berarti harus menggunakan sin theta. Nah, selanjutnya jika si torsi ini bekerja pada banyak gaya dalam arti ini, tapi gayanya itu bertambah. Misalnya tambahin di sini. Sini ada F1 atau gaya pertama. Kemudian di sini adalah F2. Theta. Ini berarti F. Nah, maka di sini kita menggunakan rumus torsi sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah dan seterusnya. Sama seperti penggunaan resultan. Resultan itu kan R sama dengan R1 tambah R2 tambah R terusnya. Ini sama
Di sini misalnya nyari torsinya. Torsi pertama gimana caranya? Balik lagi ke rumus sebelumnya. Torsi sama dengan R F kali sin theta. Berarti di sini R kali F kali sin theta pertama. Yang kedua, torsi kedua adalah R kali F kali sin theta kedua. Itu penggunaan torsi bekerja pada banyaknya gaya. Ini kan ada gaya 1, gaya 2 dan seterusnya. Nah, di sini misalnya ada contoh soal jika pada sebuah benda A berjarak 30 cm dari titik tumpuan dengan 25 Newton dan membentuk sudut 120 derajat, berapa torsi pada titik A? Berarti kita dapat menuliskan diketahui sebuah benda A bekerja pada jarak 30. Berarti di sini adalah R sama dengan 30 cm. Maka kita perlu ubah ke dalam satuan meter. Sentimeter diubah ke meter, berarti naik 1000, berarti kita punya 0,3. Selanjutnya, dari titik tumpuan dengan 20 Newton. Dari titik tumpuan di sini ada satuan Newton. Setiap satuan Newton itu disebut dengan gaya. Berarti kita punya F sama dengan 25 Newton. Dan membentuk sudut 120. Di sini membentuk sudut berarti kita kembali lagi ke dalam rumus ini yang digunakan untuk pembentukan sudut. Berarti menggunakan sin theta. Berarti kita di sini punya theta sama dengan 120. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah berapa torsi pada titik A. Berarti ditanya tors. Yuk kita mulai di sini. Berarti jawab tors sama dengan R kali F kali sin theta. Berarti R masukin 0,3 kali F-nya kita masukin 20 Newton kali sin theta-nya berapa? 120. Sama dengan 0,3 kali 25 kali sin 120 itu berapa? Sin 120 itu adalah setengah akar 3. Kalau kalian belum hafal tentang sin 120 dan sin 60, sin 30 dan seterusnya, kalian bisa gunakan kalkulator. Sama dengan 0,3 kalikan 25 dulu, udah ketemu hasilnya, kalikan setengah. Ini akar 3 karena beda persamaannya, kita tinggal keluarkan dulu akar 3. Sisanya kalian kalikan 0,3 kali 25 kali setengah, berarti kita punya 3,75 Newton meter. Ini adalah hasil torsi yang kita butuhkan jika sebuah benda itu bekerja pada 30 cm dengan bebannya gaya 25, sudutnya 120, maka torsi untuk menggerakkan suatu benda itu membutuhkan 3,75 akar 3 Newton meter. Seperti itu ya.